Bosku happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1931. Pertemuan pertama yang belum pernah terjadi. Penjudi itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. He Zongtang dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Saya pikir Anda adalah keturunan atau anggota keluarga dari pria itu, tetapi Anda tidak saling mengenal. He Zongtang tertawa. Ye Junlin tidak mengerti apa yang mereka maksud. Pada awalnya, ketika dia menyebutkan setengah malaikat dan setengah iblis, Raja Judi dan yang lainnya mengira mereka ada hubungannya dengan setengah malaikat dan setengah iblis. Dengan demikian ketakutan. Takut bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang atau membalas dendam. Sekarang setelah mereka mengerti bahwa mereka di sini untuk menemukan setengah kemalaikatan dan setengah iblis, mereka tidak lagi takut. Lupakan. Berita tentang setengah malaikat dan setengah iblis yang dikurung oleh keluarga Raja Judi tidak boleh menyebar. Karena itu, Ye Junlin harus mati. Tepat ketika Raja Judi akan memerintahkan Ye Junlin untuk dibunuh, dia adalah orang pertama yang mengatakan, "Saya menyarankan Anda untuk menyerahkan orang dengan patuh. Jangan memaksa saya untuk melakukannya sendiri." Demi istrinya, Ye Junlin akan melakukannya tidak peduli kesulitan dan hambatan apapun yang dihadapi. Hah. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua penonton tercengang. Kapan keluarga Raja Judi diancam? Bocah bau, kamu baik hati. Kamu bahkan mengancam kami. Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Aku tidak akan menyerahkannya. Kamu memiliki hati ini untuk mati. Demi kemampuanmu, bersujud dan akui kesalahan, saya pertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Kata Raja Judi. Bukan karena dia baik hati. Pada tingkat keberadaannya, kepentingan didahulukan, dan kehidupan tidak layak disebut. Hanya saja selama ini, dia tidak mengatakan apa-apa tentang makan cepat dan membaca Buddha. Seorang teman biksunya mengatakan kepadanya, tidak melihat darah baru-baru ini. Berdasarkan ini, Raja Judi akan membiarkan Ye Junlin bertahan. Kalau tidak, Ye Junlin pasti akan mati jika dia tahu rahasia besar seperti itu. Tunggu apa lagi? Kakekku penyayang dan akan membiarkanmu hidup. Jangan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. He Kingsue mendesak. Semua orang yang hadir berteriak memohon belas kasihan Raja Judi. Ye Junlin senang. Ingin bunuh diri. Apakah mereka memiliki kemampuan ini? Yah, aku akan memberimu kesempatan. Dengan patuh menyerahkan setengah malaikat dan setengah iblis pada saat ini besok, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika aku tidak melihat siapapun, aku akan risiko saya sendiri, dan saya akan menjungkir balikkan Villa Longteng. Saya akan menemukannya sendiri. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Ini. Mendengar Ye Junlin mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang selama puluhan detik. Selama beberapa dekade, tidak ada yang pernah memprovokasi keluarga Raja Judi, dan tidak ada yang berani mengancam keluarga Raja Judi seperti ini. Pertama kali. Atau ancaman eksekusi waktu publik. Malu. Sayang sekali. Semua orang di keluarga Raja Judi menjadi merah dan sangat marah. Provokatif ke kepala Tai Sui. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Bunuh dia. Bunuh dia. Kerumunan berteriak serempak. He Zongtang melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh. Mereka yang memprovokasi dia, bunuh tanpa ampun. Tepat ketika para master akan memulai, suara Raja Judi terdengar, tunggu. Biarkan dia pergi hari ini. Aku ingin melihat apa akibatnya jika aku tidak berteman besok. Raja Judi tersenyum. Padahal, menurutnya, Ye Junlin itu seperti semut. Meskipun dia sedikit terampil, dia bisa membunuhnya sesuka hati di depan keluarga Raja Judi raksasa. Tapi hal ini menjadi menarik. He Jianfeng tidak pernah diancam seperti ini sebelumnya. Mutlak pertama kali. Dia sangat tertarik dan ingin tahu apa yang Ye Junlin katakan tentang konsekuensinya. Itu sebabnya dia ingin membiarkan Ye Junlin pergi. Tunggu dan lihat apa yang akan terjadi pada Ye Junlin jika kamu tidak berteman besok. Akankah benar-benar datang untuk menggulingkan Longteng Villa? Menantikannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Raja Judi dan bahkan Pulau Pelabuhan Emas terlalu sunyi. Terutama setelah Kyushu Xuanzun mundur, tidak ada yang terjadi. Penjudi juga ingin menemukan sesuatu untuk dilakukan. He Zongtang dan yang lainnya segera mengerti apa yang dimaksud Raja Judi. Oke, lepaskan dia. Sebelum Ye Junlin pergi, dia meninggalkan sebuah kalimat. Aku hanya memberimu 1 hari. Kamu dapat menunjukkan semua kartumu dan menungguku. Bab 1932, Raja Judi telah tertipu. Hahaha.
Kata-kata Ye Junlin tidak hanya diabaikan, tetapi malah mengundang cemoohan. Tidak ada yang menganggap itu serius. Mereka hanya lelucon. Aku khawatir anak ini bukan rencana untuk menunda tentara, kan? Saya pikir sebagian besar dari mereka ingin melarikan diri. Saya baru saja mengucapkan kata-kata untuk memberi kita 1 hari. Saya pikir itu sangat mungkin. Tidak ada cara untuk menunggunya besok, dan dia akan berpikir untuk meninggalkan Pulau Jingang ketika dia pergi. Semua orang mengira Ye Junlin yang ingin melarikan diri. Ayo, tatap dia. Jangan biarkan dia meninggalkan Pulau Jingang. Apakah aku masih ingin melihat konsekuensinya? Perintah Raja Judi, dan beberapa Master Super segera mengikuti. He Zongtang mencondongkan tubuh ke depan dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, besok akan menjadi hari yang baik." Hah? Pertama, Tuan Muda perusahaan He Sui akan datang. Anak ini menyetujui kencan. He Zongtang menjelaskan. Raja Judi tertawa beberapa kali. Ini dia. Ini hari yang baik. Besok, ayo ajak Kyushu Xuanzun juga. Ayo nonton pertunjukan yang bagus. Hahaha. Semuanya tertawa. Ayah He Kingsui, He Zong bertanya. Tertawa dan berkata, kataku, jika anak ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Tapi besok, keluarga Raja, Kyushu Xuanzun, perusahaan He Sui, dan seluruh pejabat Pulau Jingang ada di sana. Dia juga sudah mati. Terlebih lagi, aku berkata satu-satunya hal adalah jika itu hanya anak laki-laki berbulu. Raja Judi itu juga geli. Dialah yang mengatakan bahwa mari kita ambil semua kartu hall. Aku yang mengambilnya. Keluar. Raja Judi hanya menganggap ini sebagai lelucon. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin benar-benar layak untuk semua kartunya. Pada saat ini, Ye Junlin kembali ke kediaman yang diatur oleh Raja Surgawi Barat. Wang, kenapa kamu tidak masuk saja dan membawa orang keluar? Raja Sitian bertanya dengan bingung. Melakukannya tanpa izin dapat mengakibatkan kegagalan. Pertama, hanya sedikit orang yang tahu bahwa setengah malaikat dan setengah iblis di penjara. Dilihat dari reaksinya, dia dianggap tabu dan menakutkan. Jadi tempat penahanannya adalah sangat misterius, dan saya mungkin tidak dapat menemukannya. Bahkan jika itu terbalik keluarga Raja Judi belum tentu berguna. Kedua, jika saya bergerak dan mendorong mereka dengan tergesa-gesa, saya dapat membunuh setengah makhluk malaikat dan setengah iblis. Ye Junlin menjelaskan. Setelah mendengar ini, si Tianwang tiba-tiba menyadari. Jadi kamu memberi mereka 1 hari untuk membiarkan mereka mengendurkan kewaspadaan mereka, dan bahkan Raja Judi dapat pergi untuk melihat setengah malaikat dan setengah iblis, sehingga memperlihatkan tempat di mana setengah malaikat dan setengah iblis terkunci. Ye Junlin mengangguk. Ya, benar. Aku sudah mengirim seseorang untuk bersembunyi di Villa Longteng. Selama Raja Judi pergi menemuinya, aku akan tahu tempat itu. Seperti yang diharapkan dari Raja. Kekaguman. Seru si Tianwang. Seperti yang diharapkan, Ye Junlin tidak mengharapkannya. Raja Judi pergi untuk melihat setengah kemalaikatan dan setengah iblis. Faktanya, Villa Longteng memiliki gua di dalam tanah, tetapi pintu masuknya sangat sulit ditemukan. Di keluarga Raja Judi, tidak lebih dari 3 orang yang tahu tentang mereka. Bahkan He Zongtang dan He Zong meminta mereka untuk tidak tahu di mana pintu masuknya. Hanya Raja Judi dan pengawal pribadinya serta pembantu rumah tangga yang tahu. Ketiganya datang ke pintu masuk dan memasuki dunia bawah tanah. Seperti semua orang tahu, seseorang dalam kegelapan menyaksikan semua ini. Di dunia bawah tanah, ada ruang rahasia. Pintu ruang rahasia terbuat dari paduan khusus, yang tidak dapat ditembus oleh rudal meriam. Kecuali scan biometrik penjudi, tidak bisa dibuka sama sekali. Bahkan yang terkuat pun tidak dapat membuka pintu ini. Jadi setengah malaikat dan setengah iblis di penjara di sini, dan semua orang tidak boleh mencoba menyelamatkan mereka. Boom. Setelah identifikasi pemindaian biometrik Raja Judi, pintu perlahan terbuka. Ada bau lembab dan bau tengik. Itu bisa membuatmu muntah. Di ruang sempit di depannya, seseorang diikat dengan beberapa rantai besi. Ada tikus mati di seluruh tanah. Raja Judi mencibir. Bagaimana? Apakah boleh makan dan hidup? Yang disebut makanan, Raja Judi hanya membiarkan orang membuang tikus mati dan sejenisnya setiap hari. Kakak. Rantai besi itu bergetar, dan pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Bab 1933, Raja Judi sedang menunggu Ye Junlin datang. Wajah iblis dengan bekas luka jelek muncul di depannya. Satu matanya buta, dan yang lainnya merah darah. Setengah iblis setengah malaikat secara fisik cacat, dan dikurung oleh Raja Judi begitu lama. Dia bahkan lebih malu.
Tapi aura menakutkan pada dirinya membuat orang bergidik. Kamu di sini. 11 tahun. Setengah iblis setengah malaikat membuat suara serak. Sudah 11 tahun sejak Raja Judi mengurungnya dan dia belum melihatnya. Lucu. Seseorang datang padaku untuk menemukanmu hari ini. Dan aku punya 1 hari untuk membiarkanku menyerahkanmu. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi risikomu sendiri. Hahaha. Raja Judi tidak bisa menahan tawa. Ketika setengah iblis setengah malaikat mendengar ini, sudut mulutnya terangkat. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku benar-benar tidak menyangka masih ada orang di dunia ini yang mengingatmu. Jangan khawatir. Kamu hanya bisa mati karena usia tua di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Selanjutnya hari besar untuk Pulau Emas. Ada 2 sensasi besar. Pertama, secara alami adalah hari ketika Kyushu Xuanzun meninggalkan Bea Cukai. Kedua, pemilik muda perusahaan Blackwater akan datang. Sebagai pulau dengan ekonomi terkuat di benua Dongfang, Pulau Jingang secara alami penuh dengan orang-orang kaya dan terkenal. Bagaimanapun, Pulau King Kong memiliki nama yang sama dengannya. Karena terlalu kaya, pulau itu dinamai Pulau Pelabuhan Emas. Mereka sangat mementingkan kedatangan pemilik muda perusahaan Blackwater. Bandara disambut lebih awal. Bahkan banyak bintang dari Golden Hong Kong Island pergi ke keluarga Raja Judi untuk membantu. Sekitar pukul 10 pagi. Ada raungan yang menggetarkan bumi di Pulau Jingang. Kyushu Xuanzun keluar. Setelah yang ketiga dalam daftar, Master Sihir yang berada di urutan keempat dalam daftar hari ini telah melewati Bea Cukai. Ribuan murid berlutut untuk bertemu. Momentum yang hebat. Setelah mundur, wajah Xuanzun dari Kyushu menjadi kaku, dan tidak ada tanda-tanda kebahagiaan. Selamat kepada basis kultivasi Master untuk meningkatkan lagi. Para murid memberi selamat satu demi satu. Saya baru saja mendengar Kyushu Xuanzun mencibir dan berkata, jadi apa? Saya mundur 1 tempat di puncak daftar surgawi. Tuan, sekarang setelah Anda keluar dari Bea Cukai, Anda dapat melawan Ye Junlin itu. Ambil nomornya 1 di daftar surga langsung kembali. Anda adalah nomor 1 dalam daftar. Ya, guru, Anda adalah nomor 1 dalam daftar. Para murid tersanjung. Wajah Kyushu Xuanzun segera berubah. Jangan bicara omong kosong. Jika orang lain mendengarnya, itu akan merepotkan. Jangan menatapku dalam pengasingan sepanjang waktu. Tapi aku tahu apa yang terjadi di luar. Kekuatanku meningkat. Itu benar. Tapi aku mungkin hanya mirip dengan dewa pembunuh biasa yang memegang pedang Dewa Changqiong. Dibandingkan dengan Ye Junlin, aku bukan lawan. Aku harus mengakuinya. Ye Junlin begitu kuat. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai daftar teratas? Ketika saya bertemu dengannya, saya hanya bisa menyerah. Saya tidak perlu mengatakan apa yang saya katakan tadi. Zhou Xuanzun sangat megah. Tuan, Raja Judi, silakan datang. Oke, pergi. Zhou Xuanzun segera datang ke Longteng Villa. Setelah beberapa saat, mobil mewah berkumpul, dan bahkan helikopter datang. Jimson, pemilik muda perusahaan Blackwater, ada di sini. Bersama mereka adalah perwakilan dari konsorsium super dari beberapa kekuatan besar yang dekat dengan Pulau Pelabuhan Emas. Misalnya, dari grup Xingguo Sansing, dan grup Songxiang Dongdao. Diikuti oleh sejumlah besar orang kuat di Pulau Jingang. Setelah Jimson tiba, suasana Villa Longteng mencapai klimaksnya. Raja Judi, Kyushu Xuanzun dan Jimson duduk di kursi paling atas. Orang-orang yang duduk di bawah sangat kaya. Hampir semua petinggi Golden Port Island telah berkumpul. Terima kasih semuanya telah datang ke perjamuan kecil ini. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat kepada Kyushu Xuanzun karena meninggalkan Bea Cukai. Kedua, kami menyambut Jimson untuk datang. Setelah beberapa sapa, Raja Judi tersenyum dan berkata, bohong. Aku membuat janji dengan 1 orang. Janji. Dia akan segera datang. Tolong dukung aku. Raja Judi sedang menunggu Ye Junlin. Bab 1934, Menjaga Pulau Jingang. Ada apa? Tanya Kyushu Xuanzun. Ini juga pertanyaan orang lain. Raja Judi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Semuanya tertawa. Raja penjudi, kamu benar-benar masih kekanak-kanakan. Ingatlah ini. Bocah berbulu itu berbohong padamu. Zhou Xuanzun tersenyum. Orang lain berpikir dengan cara yang sama. Raja Judi tersenyum dan berkata, belum tentu. Bagaimana jika anak ini memiliki latar belakang dan skill setinggi langit? Hahaha. Oke, kalau begitu kita tunggu saja dia. Aku baru saja keluar dari Bea Cukai.
Hanya ingin mencari seseorang untuk melatih kemampuanku. Apa? Aku harap anak ini lebih kuat. Haha. Kyushu Xuanzun tertawa. Semua orang juga tertawa. Semua orang hanya bersenang-senang. Jimson mencibir dan berkata, begitu kita berdua menikah, Blackwater akan selalu berdiri di belakang siapa. Siapa yang berani menyentuh mereka? Kalimat ini sangat mendominasi. Bahkan makna tersirat lebih mendominasi. Artinya Lab Dewa berdiri di belakang keluarga Raja Judi. Siapa yang berani memprovokasi? Ayah, saya pikir anak itu hanya berbicara omong kosong. Apakah dia berani datang? Tidak mungkin. He Zongtang tertawa. Orang yang saya kirim kembali dengan berita bahwa dia tidak meninggalkan Pulau Jingang. Dia belum pergi. Dia harus datang. Kata Raja Judi. Akan sangat bagus jika kamu bisa datang. Semua orang menantikannya. Ayo, Kingsway, temui Jimson. Raja Judi memanggil He Kingsway ke depan. Jimson selalu menyukai wanita oriental. Dan ketika dia melihat He Kingsway, matanya berbinar. He Kingsway meliriknya dengan ekspresi tidak senang. Dibandingkan dengan Ye Junlin, Jimson bukanlah apa-apa. Jika Anda telah melihat penampilan seekor naga, bagaimana Anda bisa melihat seekor anjing liar? Dia tidak naksir Jimson sama sekali. Tetapi untuk laboratorium dewa di belakang perusahaan Blackwater, dia menanggungnya. Kontrak pernikahan ini, dia melakukannya sebagai transaksi. Saya setuju. Jimson mengangguk. Meskipun itu adalah pernikahan antara kedua belah pihak, tetapi He Kingsway sangat cantik dan luar biasa. Tentu saja Jimson bersedia. Pria dan wanita berbakat, pasangan yang dibuat di surga. Semua orang mulai memuji mereka satu demi satu. Bahkan Kyushu Xuanzun membungkukkan tangannya dan berkata, selamat, saudara Raja Judi, karena telah mendapatkan menantu yang sangat baik. Di masa depan, ketika kita bergabung dengan perusahaan Heishui, kita pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Jangan lupakan aku, saudara. Meskipun Kyushu Xuanzun adalah ahli sihir, tapi dunia ini tidak buruk sama sekali. Haha, tentu saja. Kingsway, apakah kamu keberatan? Raja Judi itu menatap He Kingsway lagi. Aku. He Kingsway ragu-ragu. Tetapi sebenarnya dia benar-benar enggan. Tetapi dilahirkan di keluarga kaya tingkat ini, pernikahan sejati adalah yang paling boros. Untuk lab para dewa, dia setuju. Kakek, aku tahu. He Kingsway mengangguk. Jimson langsung tertawa. Raja penjudi, aku akan memberitahu ayahku tentang mereka selanjutnya. Segera kita akan memulai perjamuan pertunangan. Tetapkan tanggal pernikahan. Kata Jimson. Semakin cepat Anda menikah, semakin baik. Jimson tidak ingin kecantikan seperti itu hilang begitu saja. Raja Judi juga ingin segera menikah. Kedua belah pihak memukulnya. Cepat mencapai opini terpadu. Masalah ini diselesaikan. Dan kemudian Raja Judi menatap Kyushu Xuanzun lagi. Sekarang musim panas yang besar bergolak. Dewa-dewa jahat merajalela. Dan kekuatan semua pihak bercampur. Hanya aku, Pulau Jingang, yang merupakan tanah murni. Di masa depan, aku masih membutuhkan Xuanzun dari Kyushu untuk menjaganya. Raja Judi tertawa. Mereka telah berkembang dengan tenang untuk waktu yang lama, dan tentu saja tidak ingin orang luar mengganggu mereka. Jangan khawatir, dengan saya di sini, siapa yang berani menjadi liar di Pulau Jingang? Terlebih lagi, ada Anda, Raja Judi. Bahkan perusahaan Blackwater ada di pihak kita. Kyushu Xuanzun tertawa. Haha, kalau begitu kita bisa yakin. Orang-orang yang kuat dan berkuasa di Pulau Jingang menghela nafas lega. Mereka takut seseorang akan datang dan merampok mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak itu? Kamu belum datang. Seseorang tiba-tiba teringat pada Ye Junlin. Apakah dia tidak di sini? Bab 1935, sendirian melawan tiga raksasa. Kurasa dia tidak berani. He Zongtang hanya ingin mengatakan bahwa Ye Junlin tidak berani datang. Tanpa diduga, sebelum dia berbicara, sebuah suara terdengar seperti petir, meledakkan penonton. Semua orang yang hadir tertarik dan melihat ke atas. Sesosok muncul di kejauhan. Itu adalah Ye Junlin. Mata penonton semua terfokus pada Ye Junlin. Apakah anak ini benar-benar berani datang? Guo Yifei berkata dengan nada mengutuk. Reaksi pertama semua orang adalah kejutan. Terlalu muda dan terlalu biasa. Hah? Siapa anak ini? Beraninya dia datang ke keluarga Raja Judi. Aku tahu banyak. Aku tahu ratusan Tian Jiao di Daxia. Aku bahkan tahu generasi muda yang lebih terkenal. Memiliki wajah yang asing dan tidak mengenalnya sama sekali. Ya, anak ini sama sekali tidak mengenalnya.
Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi dia berani datang ke keluarga Raja Judi untuk membuat masalah. Terdengar di mana-mana. Tidak ada yang mengenal Ye Junlin sama sekali. Semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin sedang mencari kematian. Jimson juga tertegun untuk waktu yang lama, dan dia berkata dengan heran, dia yang berani datang untuk mengganggu keluarga. Jimson hanya bisa mengerti 70-80-80 di Daxiayu. Saya tidak berharap sendirian. Hanya satu orang. Wajah Jimson dingin. Berani memprovokasi keluarga He sendirian. Pengadilan kematian. Berhenti. Penjaga di pintu menghentikan Ye Junlin. Biarkan dia masuk. Raja Judi melambaikan tangannya dan penjaga itu pergi. Ye Junlin membawa tangannya di punggungnya dan melangkah ke Villa Longteng selangkah demi selangkah. Melihat postur di sekelilingnya, Ye Junlin tersenyum. Cukup peduli dengan kata-kataku. Semua orang yang seharusnya ditemukan sudah ditemukan. Haha, pasti begitu. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu membalikkanku di sini. Raja Judi mencibir. Ye Junlin sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Hanya untuk memberi semua orang sedikit pertunjukan. Guo Yifei, yang hadir, mencibir. Nak, kamu pasti akan mati hari ini. Ketika aku menyelamatkanmu sekali di kapal, itu hanya untuk membiarkanmu hidup selama beberapa hari lagi. Tidak akan ada sampah yang tersisa di kapal. He Kingsui memandang Ye Junlin. Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia berani datang ke perjamuan sendirian. Dia juga sangat berani. Waktu He Jianfeng sudah habis. Apakah kamu ingin berteman atau tidak? Ye Junlin bertanya. Kualitas psikologis anak ini mengerikan. Menghadapi semua bos besar di Pulau Jingang, dia tidak takut bahaya. Dia jauh lebih kuat dari murid-muridku. Kyushu Xuanzun tidak bisa menahan nafas. Raja Judi merentangkan tangannya. Hasilnya sudah jelas. Aku tidak akan menyerahkannya. Kamu dapat menemukannya sendiri jika kamu memiliki kemampuan. Hahaha. Semua orang di keluarga Raja Judi tertawa. Benar-benar kekanak-kanakan dan konyol. Mengancam keluarga Raja Judi. Bukankah ini sakit? Oke, waktunya habis. Aku tidak menyerahkannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menanggung risikomu sendiri? Kami ingin tahu apa konsekuensinya. Raja Judi tidak sabar untuk melihat apa kata Ye Junlin. Yang lain juga ingin melihat konsekuensinya. Di mata mereka, Ye Junlin seperti badut akrobatik. Mereka semua ingin melihat apa yang bisa dilakukan badut. Sudut mulut Ye Junlin terangkat. Oke. Bagus sekali. Kamu harus memaksaku untuk melakukannya. Jangan menyesal. Ye Junlin juga mengingatkan. Hanya suara di mana-mana. Tidak menyesal. Ayo. Cepat. Mari kita lihat konsekuensi apa yang tidak bisa kita tanggung. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Cepat. Hahaha. Guo Yifei dan yang lainnya dia juga aktif mendesak. Karena takut Ye Junlin tidak akan melakukan apa-apa. Wajah Ye Junlin berubah tiba-tiba. Dan tubuhnya meledak dengan momentum menghancurkan gunung dan sungai. Bab 1936. Membanjiri keluarga Raja Judi. Boom. Ye Junlin meledak. Aliran udara yang mengerikan menyapu. Retak. Retak. Kemanapun mereka lewat, semua jenis bangunan dan peralatan hancur berantakan. Seluruh adegan perjamuan berantakan. Aliran udara tiba-tiba menarik jejak tanah hitam hangus yang panjangnya puluhan meter. Kaca. Boom. Sebuah bangunan tidak jauh dari sana runtuh dengan keras. Kepulan asap memenuhi penonton. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan tiba-tiba menyerang. Kekuatan satu tendangan sangat menakutkan. Semua orang di depan mendesak, dan sebenarnya ingin melihat lelucon Ye Junlin. Saya tidak berharap dia benar-benar datang. Ini. Ternyata dia masih master. Tangan Ye Junlin mengejutkan penonton. Termasuk orang-orang seperti Kyushu Xuanzun. Juga terkejut. Terlalu kuat. Pasti ada tempat di antara generasi muda. Tidak heran dia begitu berani datang ke keluarga Raja Judi untuk memprovokasi dia. Ternyata dia benar-benar memiliki dua kuas. Memenangkan. Keluarga Raja Judi menjadi tak tertahankan. He Zongtang melambaikan tangannya. Dan sejumlah besar tuan membunuh Ye Junlin. Memprovokasi keluarga Raja Judi berulang kali akan berakhir dengan kematian. Ini seperti menonton pertunjukan yang bagus. Raja Judi berkata sambil tersenyum. Kyushu Xuanzun dan yang lainnya juga tertawa. Ye Junlin tidak mengambil hati Ye Junlin sama sekali. Boom, boom, boom. Tapi Ye Junlin seperti bermain sepak bola. Satu kaki pada satu waktu. Satu demi satu, siluet terbang melintasi penonton. Seperti bola meriam berbentuk manusia, itu membanting villa ke dalam kekacauan.
Perlahan-lahan, senyum di wajah Raja Judi menghilang, dan ekspresi Kyushu Xuanzun dan yang lainnya juga mengeras. Bang! Bang! Ye Junlin menunjukkan kekuatan yang besar, dan tuan dari keluarga Raja Judi ini seperti ayam. Di depan Ye Junlin, dia tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Segera, ratusan tuan tersebar di seluruh villa, jatuh ke tanah mengerang dan berguling-guling, dan pemandangannya kacau. Rentan. Ye Junlin mencibir. Pada saat ini, semua orang yang hadir tidak bisa tertawa lagi. Ye Junlin jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Terutama He Qingsui dan Guo Yifei yang paling terkejut. Mereka mengenal Ye Junlin untuk pertama kalinya. Sekarang Guo Yifei mengerti keyakinan Ye Junlin dalam memprovokasi mereka. Saya juga mengerti mengapa Ye Junlin diam-diam turun. Orang biasa ini begitu kuat. Pada awalnya, saya enggan untuk melihat kedua kali. Tetapi sekarang He Qingsui harus memperhatikan. Sampah. Sekelompok sampah. Ayo, kalahkan dia untukku. He Zongtang dan He Zongwen menjadi marah dan mengirim tuan yang semakin kuat untuk membunuh Ye Junlin. Sudut mulut Ye Junlin mengangkat busur menghina, dan dia bertarung dengan ratusan master. Boom. Retak. Af. Ye Junlin meninju dagingnya. Darah berceceran dan berteriak histeris. Kuat sebagai dewa. Dengan postur yang tak terkalahkan, Ye Junlin membuat keluarga Raja Judi kewalahan. Puff. Puff. Dimanapun Ye Junlin lewat, banyak orang jatuh. Tanah menjadi merah karena darah, dan seluruh manor berantakan. Wajah keluarga Raja Judi dan para tamu yang datang sulit terlihat. Ini seperti makan lalat. Malu. Sayang sekali. Keluarga bertaruh melawan keluarga Raja Judi sendirian, tetapi keluarga Raja Judi tidak bisa menghentikannya. Dalam waktu sesingkat itu, 7 atau 800 master telah dikirim, dan tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Keluarga Raja Judi tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan Ye Junlin. Belum lagi kartu truf mereka yang sebenarnya belum dimainkan. Kyushu Xuanzun dan tuan muda perusahaan Hei Shui masih di sini. Bisakah Ye Junlin bersaing dengan Kyushu Xuanzun Malaikat Tingkat 4, terlepas dari kemampuannya untuk mencapai langit? Hal yang mustahil. Hanya saja adegan ini agak memalukan sekarang, dan itu membuat keluarga Raja Judi kehilangan muka. Kelas atas hanyalah sebuah wajah. Sekarang, Ye Junlin telah membuat keluarga Raja Judi kehilangan muka. Raja Judi tidak bisa turun dari panggung di depan Kyushu Xuanzun dan beberapa lainnya. Apakah kamu tidak membutuhkan saya untuk mengambil tindakan, saudara Raja Judi? Zhou Xuanzun bercanda. Untuk membunuh tikus, mengapa Anda membutuhkan tembakan Anda? Bab 1937, siapa dia? Raja Judi dan putra-putranya tersenyum enggan. Senyumnya canggung. Jika Kyushu Xuanzun benar-benar perlu mengambil tindakan, maka keluarga Raja Judi akan membuat lelucon. Tuan dari Pulau Jingang yang bermartabat, keluarga Raja Judi, tidak ada hubungannya dengan seorang pemuda. Sangat memalukan untuk menyebarkannya. Mereka tidak perlu lagi nongkrong di Pulau Emas. Ayo. Raja Judi itu menunjuk ke 8 orang yang berdiri di belakangnya. 8 orang ini berasal dari Daxia, beberapa dari Barat, dan beberapa dari Dongdao. Semua kuat. Ini adalah 8 santo pelindung dari keluarga Raja Judi. Ini kartu truf mereka yang sebenarnya. Raja Judi tidak ingin terus dipermalukan, dan mengirim yang terkuat untuk menyelesaikan Ye Junlin secara langsung. Ya. 8 santo pelindung terkejut. Mampu memaksa keluarga Raja Judi untuk menggunakan 8 santo pelindung sudah cukup untuk membuat anak ini bangga. Zhou Xuanzun tersenyum. Segera, Ye Junlin bertarung dengan 8 santo pelindung. 8 santo pelindung termasuk prajurit, kekuatan super, dan prajurit Dongdao. Mereka bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan mereka puluhan kali lebih kuat dari ikan dan udang busuk tadi. Tetapi bagi Ye Junlin, itu masih seekor semut. Meskipun 8 orang itu kuat, mereka dapat bergabung, dan mereka bahkan tidak pada tingkat membunuh dewa di rakyat jelata. Bagaimana saya bisa melawannya? Tidak kuat. Tidak cepat. Tidak cukup. Tidak cukup. Kecepatan lebih cepat. Kekuatan lebih kuat. Saat bertarung dengan 8 santo pelindung, Ye Junlin sebenarnya membimbing mereka. Dia tampak tenang. Sambil memblokir serangan 8 orang, dia masih ingin melakukan hal lain. Ini secara serius memprovokasi 8 santo pelindung dan keluarga Raja Judi. Kamu mencari kematian. 8 santo pelindung semuanya gila, menyerang Ye Junlin seperti orang gila. Ini sedikit perasaan, tapi sudah waktunya untuk berakhir. Suara Ye Junlin jatuh, dan kekuatan yang tak tertandingi meletus darinya. Puff, puff.
8 santo pelindung terbang satu per satu. Menakjubkan. Wajah semua orang sangat berubah di tempat. Kali ini, bahkan Kyushu Xuanzun dan beberapa lainnya tidak tenang. Dulu aku meremehkan Ye Junlin, tapi sekarang berbeda. 8 santo pelindung bukanlah lawannya. Maka Ye Junlin memenuhi syarat untuk mengancam mereka. Siapa dia? Generasi muda, yang bisa mengalahkan 8 santo pelindung keluarga Raja Judi, juga masuk 3 besar dalam daftar. Tapi dia bukan Dewi Zongqiu, apalagi yang paling Gemini yang kuat. Siapa dia? Sekarang, semua orang semakin penasaran dengan Ye Junlin. Ingin tahu identitas aslinya. Pergi. Keluarga Raja Judi tidak bisa dipermalukan. Raja penjudi melambaikan tangannya, dan tuan dari keluarga Raja penjudi bergegas keluar. Kartu hall apapun digunakan. Ledakan. Bang. Hanya datang satu dan terbang keluar satu. Setelah beberapa saat, tanah itu penuh dengan orang-orang yang menangis dan menderita. Tidak ada tuan dari keluarga Raja Judi yang berdiri. Ye Junlin sendiri yang bisa menghancurkan keluarga Raja Judi. Semua orang di keluarga Raja Judi terkejut. Awalnya mengira itu lelucon. Mereka datang untuk melihatnya sebagai lelucon di acara itu. Bagaimana Anda tahu bahwa Ye Junlin benar-benar menyapu seluruh keluarga Raja Judi sendirian? Sekarang kartu truf yang harus digunakan keluarga Raja Judi. Semua master yang harus menggunakannya. Tapi tidak berhasil. Aku tidak bisa menahan Ye Junlin sama sekali. Hehehe. Guo Yifei sudah gemetar saat dia berbicara. Dia berkeringat dingin. Jika dia takut Ye Junlin tidak akan meninggalkan kapal pada awalnya, dan dia benar-benar mencari masalah, apakah dia di mana Lord of Hell sekarang? Semoga beruntung. Mata indah He Kingsui dan Fang Peiki tidak pernah menjauh dari Ye Junlin. Tidak terbayangkan bahwa orang biasa ini memiliki kemampuan ini. Untungnya, He Kingsui tidak mengusirnya dari kapal. Jika tidak, akan menjadi satu hal apakah mereka hidup atau tidak. Suasana di lapangan membeku. Pada saat ini Jimson dari perusahaan Blackwater berdiri. Saya Jimson dari perusahaan Blackwater. Kami melindungi keluarga He. Cepat berlutut untuk meminta maaf dan menyelamatkan hidup Anda. Bab 1938. Mendikte semua jenis kesombongan. Jimson berkata dengan ringan. Dia dan bawahannya percaya bahwa selama pihak lain mendengar identitasnya, mereka akan segera berlutut dan meminta maaf. Selama ini, cara Jimson menyelesaikan berbagai hal dan menyelesaikan konflik itu sederhana. Selama Anda melaporkan nama Anda, lalu naik dan tampar pihak lain beberapa kali, dan masalahnya akan terpecahkan. Selama bertahun-tahun, tidak peduli siapa pihak lain, Jimson telah menggunakan metode ini untuk menyelesaikannya. Tidak pernah gagal. Lagi pula, siapa yang ingin menyinggung perusahaan Blackwater dan lab para dewa di belakangnya? Siapa yang tidak memberi mereka wajah? Sekarang, Jimson melakukan hal yang sama. Gunakan metode ini untuk menyelesaikan krisis keluarga Raja Judi. Dia sudah membayangkan Ye Junlin berlutut di depannya, membiarkannya menamparkan dan menamparkan. Memikirkan hal ini, Jimson hampir tertawa. Ketika Jimson mengeluarkan suara, Ye Junlin tercengang. Hah? Perusahaan Blackwater. Terkait dengan Richard. Ye Junlin tidak menyangka akan bertemu dengan orang Richard di sini. Secara tidak langsung, itu adalah musuh. Yang disebut musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Anda anak laki-laki memukul pistol. Melihat Ye Junlin tercengang, Jimson dan anak buahnya tertawa. Itu benar-benar berhasil. Begitu identitasnya terungkap, bahkan Ye Junlin takut. Bagian atas dan bawah dari keluarga Raja Judi juga menunjukkan ekspresi gembira. Terutama Raja Judi Hezong meminta beberapa orang untuk menunjukkan ekstasi. Puas. Sangat senang dengan pernikahan ini. Lihatlah kekuatan menantu ini. Hanya satu kalimat yang mengejutkan Ye Junlin. Keluarga Raja Judi sudah membayangkan masa depan yang lebih baik. Itu benar untuk menikah dengan perusahaan Blackwater. Jimson berdiri dan berjalan menuju Ye Junlin selangkah demi selangkah di bawah perlindungan para pengawal. Berlututlah. Kau tahu dan akui kesalahanmu. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Masalah ini sudah berakhir. Jimson mencibir. Segera, Jimson berjalan ke Ye Junlin. Pernahkah kamu mendengar tentang perusahaan Blackwater? Ya. Kamu tahu tentang lab para dewa. Pernahkah kamu mendengarnya? Tapi setelah kata-katanya keluar, Ye Junlin hanya menatapnya. Tunggu apa lagi nak? Berlututlah dan minta maaf. Jimson mengulurkan tangan untuk mendorong Ye Junlin. Retak. Tanpa diduga, Ye Junlin membuka tangannya dan menamparkan wajahnya. Segera, dagingnya pecah, dan darah menetes.
Jimson menjerit kesakitan seperti babi. Siapa kau? Apa aku mengenalmu? Keluar. Ye Junlin menamparkan wajah Jimson lagi. Sisi lain wajahnya juga berdarah. Saya Jimson. Tuan muda Blackwater. Anda harus berlutut untuk saya. Teriak Jimson. Terjebak. Ye Junlin menamparkan lagi. Siapa kamu? Kenapa aku harus berlutut untukmu? Karena aku seseorang yang tidak bisa tersinggung. Aku Hei Sui. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, menerima tamparan lagi di wajahnya. Aku. Tamparan. Tamparan lagi. Pop. Jimson tersedak dan menerima tamparan. Salah satu wajahnya bengkak seperti kepala babi. Wajahnya berdarah. Dan baik ibu maupun ayahnya tidak saling mengenal. Wow. Jimson dipukuli sampai menangis. Dan air mata besar mengalir dengan tidak memuaskan. Retak. Ye Junlin menamparkan lagi. Coba buat lebih banyak suara. Jimson jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Berhenti berkelahi. Aku akan menerimanya. Aku tidak akan mengatakannya. Jimson bersujud dan memohon belas kasihan. Jika dia terus sombong, dia akan dipukuli sampai mati oleh Ye Junlin. Selama proses ini, semua orang tercengang dan tercengang. Tidak merespon sama sekali. Jimson menderita. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan biarkan tuan mudaku pergi. Pakar dari perusahaan Blackwater meraung sambil menatap Ye Junlin. Bab 1939. Semut sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Retak. Sebaliknya, dia menamparkan wajah Jimson. Jimson berteriak lagi. Bawahannya arogan. Dan hukuman jatuh pada Jimson. Kamu mencoba memindahkan tuan muda lagi. Bawahan Jimson semuanya cemas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu sendiri yang mengatakannya. Ye Junlin tersenyum. Retak. Tamparan lagi menamparkan wajah Jimson. Jimson mengeluarkan semburan jeritan menyedihkan. Wah, kamu mencari kematian. Kamu belum. Retak. Pria itu setengah jalan ketika Ye Junlin menamparkan wajah Jimson lagi. Jimson akan dibunuh. Wah, kamu. Sekelompok penjaga ingin menjadi sombong. Tetapi tiba-tiba Jimson berteriak seperti orang gila. Diam. Jika kamu mengatakan beberapa kata lagi, aku akan dipukuli sampai mati. Keluar dari sini aku akan membunuh kalian semua nanti. Jimson hampir meledak karena marah. Orang-orang bodoh ini. Itu tidak bekerja sama sekali. Itu bodoh untuk mati. Jika Anda tidak melihatnya jika Anda mengucapkan sepatah kata lagi, apakah Anda akan dipukuli? Para ahli perusahaan Blackwater hanya bisa menonton tanpa daya. Tidak berani bergerak. Karena takut Ye Junlin akan menamparkan wajah Jimson. Jimson menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Ye Junlin dan berkata sambil mencibir, kamu memiliki benih. Kamu memiliki benih. Tetapi kamu telah menjalin hubungan dengan Liang Zi dari perusahaan Blackwater. Kamu tunggu. Ye Junlin menamparkan. Puff. Tamparan ini membuat semua gigi putih Jimson melayang. Tidak ada satupun yang tersisa. Yang paling aku benci adalah perusahaan Blackwater dan laboratorium dewa. Ye Junlin meraung. Ini semua salahku. Jimson menyesal setengah mati. Saya hanya mengingatkan bawahan saya untuk tidak kasar. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya lupa. Ye Junlin di depannya seperti orang gila. Ancaman yang paling tidak pernah terdengar. Anda akan dipukuli. Jimson menutup mulutnya rapat-rapat. Dengan tegas tidak bersuara. Begitu pula bawahannya. Tidak melakukan gerakan. Ye Junlin menatap Raja Judi yang terkejut dan yang lainnya. Ratusan pejabat di Pulau Jingang menatap Ye Junlin dengan marah. Anak muda, berhenti. Kami tahu kamu luar biasa. Tetapi jika kamu bersikeras untuk pergi dengan caramu sendiri, apakah kamu ingin menyinggung seluruh Pulau Jingang? Apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Raja Judi, perusahaan Blackwater dan Kyushu Xuanzun? Kuat. Menyinggung ini adalah jalan buntu. Berhenti. Berhenti. Kamu telah membuat kesalahan besar. Jangan lanjutkan. Menghadapi ancaman dan bujukan orang banyak, Ye Junlin senang, hanya mereka. Tidak cukup menjadi musuhku. Untuk dianggap sebagai musuh sejati. Richard dan Lab para dewa di belakangnya menghitung. Yang lain tidak cocok sama sekali. Kegilaan. Sombong. Tidak ada yang peduli. Tetapi semua orang hanya bisa menonton. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan diri ini. Meskipun perusahaan Blackwater kuat, ada laboratorium para dewa di belakangnya. Tapi itu yang paling tidak berguna. Tanpa menunjukkan kekuatan apapun, dia dihancurkan dengan gila. Mata indah He Kingsway berkedip. Dia bisa melihat sesuatu yang lain dari Ye Junlin.
Saya masih memiliki banyak kebanggaan di musim panas. Misalnya, yang ini tidak ada dalam daftar. Guo Yifei sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat. Saya dulu berpikir bahwa Ye Junlin adalah seekor semut. Sekarang semut sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Ye Junlin memandang anggota keluarga Raja Judi, dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengatakan semuanya atas risikomu sendiri. Apakah kamu percaya sekarang?" Wajah keluarga Raja Judi itu jelek. Reputasi keluarga Raja Judi selama beberapa dekade hancur dalam satu gerakan. Dipukul oleh satu orang. Malu. Sekarang, mereka tidak akan menyerah. Satu-satunya harapan adalah Kyushu Xuanzun. Kyushu Xuanzun, tolong ambil tindakan dan selamatkan wajah terakhir Pulau Jingang. Keluarga Raja Judi semua memandang Kyushu Xuanzun. Baik. Bab 1940, benar-benar aneh. Kyushu Xuanzun adalah harapan terakhir keluarga Raja Judi, dan bahkan Pulau Jingang. Jika dia tidak bisa, maka Pulau Pelabuhan Emas akan diinjak-injak selamanya. Dengar Kyushu Xuanzun setuju. Keluarga Raja Judi naik turun. Kiki menghela nafas lega. Reputasi keluarga Raja Judi masih bisa dipertahankan. Mendengar bahwa tuannya akan bergerak, para murid Xuanzun dari Kyushu berteriak dengan gembira. Semua orang ingin segera mengetahui keadaan apa yang telah dicapai Xuanzun dari Kyushu setelah mundur. Kebetulan menunjukkan mereka melalui Ye Junlin. Hal yang sama berlaku untuk pikiran batin Kyushu Xuanzun. Dia juga ingin memamerkan beberapa trik sulapnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Ye Junlin tidak cukup kuat, mungkin tidak cukup untuk menembaknya. Kejutannya adalah Ye Junlin terlalu kuat. Hanya untuk seleranya. Mendengar bahwa penyihir pertama di Pulau Pelabuhan Emas akan mengambil tindakan, penyihir lain dari Pulau Pelabuhan Emas datang satu demi satu. Mereka ingin menyaksikan kengerian sang penyihir. Lagi pula kamu masih terlalu muda. Aku tidak tahu kebenaran bahwa ada orang di luar langit. Dunia ini yang lebih baik darimu. Raja Judi mau tak mau berkata. Zhou Xuanzun berkata, "Ya, anak muda, kamu sangat berbakat. Kamu mungkin tidak bisa masuk 5 besar di masa depan. Tapi kamu sangat sombong. Aku harus menggunakanmu hari ini." Ye Junlin senang. Dia sekarang nomor 1 dalam daftar. Ribuan orang menyaksikan pertempuran ini. Mata indah He Kingsui berkedip, dan dia tidak tahu mengapa, tapi dia berharap Ye Junlin akan menang. Dibandingkan dengan Jimson, yang dipukuli seperti kepala babi, Ye Junlin adalah pangeran tampan. Dia masih bisa menyetujui kontrak pernikahan sebelumnya, tetapi sekarang melihat Jimson dalam penampilan yang kacau, dia tidak ingin menikah. Pertempuran di Pulau Jingang semakin populer. Bagaimanapun, ini adalah bidikan keempat dalam daftar langit. Berhenti bicara omong kosong. Ayolah. Aku punya hal lain yang harus dilakukan untuk mengalahkanmu. Ye Junlin mengaitkan jarinya pada Kyushu Xuanzun. Satu kalimat membuat marah Kyushu Xuanzun dan ribuan muridnya. Ini belum dimulai. Apakah maksud Ye Junlin bahwa tuannya telah dikalahkan? Kematian pengadilan. Junior yang bodoh. Zhou Xuanzun tidak menunjukkan belas kasihan, dan tembakannya adalah sebuah teknik. Boom. Aliran udara berevolusi dari teknik yang sangat menekan Ye Junlin. Arus udara yang mengerikan akan mencekik orang hingga remah-remah. Semua orang terkejut. Kyushu Xuanzun layak menjadi pesulap nomor 1. Mantra yang terjepit secara acak memiliki kekuatan seperti itu. Boom. Ye Junlin melakukan pukulan biasa-biasa saja, dan aliran udara hancur dan berhamburan. Kyushu Xuanzun terkejut. Lanjut. Dia memiliki semua jenis mantra. Hampir semua keterampilan unik dalam hidupnya diambil. Tapi itu tidak berguna di depan Ye Junlin. Terlepas dari berbagai teknik Anda, saya, Ye Junlin, akan memblokirnya dengan satu pukulan. Pada awalnya semua orang memiliki senyum puas dan meyakinkan di wajah mereka. Perlahan-lahan kaget, bingung, luar biasa. Sekarang semua orang tercengang. Mengerikan. Mengerikan. Teknik Kyushu Xuanzun telah mencapai titik di mana ia dapat mengubah cuaca, mengendalikan guntur dan kilat, dan bahkan menggunakan energi bumi. Tapi semua ini tidak berdaya bagi Ye Junlin. Orang aneh. Benar-benar aneh. Bahkan 3 teratas di daftar malaikat tengkat bumi pasti tidak memiliki kekuatan ini. Tidak peduli seberapa kuat bintang kembar terkuat, mereka tidak akan bertarung bola-balik dengan Kyushu Xuanzun. Ini tidak mungkin. Siapa dia? Teknik penghancuran hebat. Kyushu Xuanzun terpaksa tak berdaya. Jadi dia hanya bisa melepaskan jurus pamungkas. Teknik membunuh. Hanya karena terlalu kejam dan berdarah, Kyushu Xuanzun umumnya tidak menggunakannya. Tetapi pada saat ini, itu harus digunakan.
Kaca-kaca. Satu demi satu petir menyambar, menghancurkan segalanya. Hanya itu. Ye Junlin mencibir. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya, secara paksa mengimbangi guntur. Dadada. Zhou Shu Xuanzun mundur beberapa langkah dan bertanya dengan tidak percaya, siapa kamu? Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa, tetapi perlahan melepas topeng penyamarannya. Bersambung.